Halo konco dolan, jumpa lagi dengan saya Windu Dolan-Dolan. Dan kali ini saya berada di dekat pohon tembakau. Sedang di mana saya? Ikuti terus vlog saya, oke? Oke konco dolan, saat ini saya sudah berada di wisata alam Posong ya. Dan di sini ini view-nya adalah Gunung Sindoro. Kalau di sana itu ada Gunung Sumbing. Dan nanti saya akan wawancara dengan pengelola seperti biasanya. Tapi sebelumnya kita lihat footage berikut. Sekarang saya sudah bersama dengan pengelola di Posong ya Mas ya? Ya, Dengan Mas siapa? saya Mas Ahmad. Mas Ahmad ya? Ya. Oke, ini saya mau tanya-tanya Mas mengenai asal mula nama Posong itu dari mana Mas? Ya, sedikit cerita tentang Posong ya. Mm-hmm. Posong itu sebenarnya sebuah singkatan, Mas. Mm-hmm. Singkatannya apa? Nanti saya kasih tahu. Jadi sedikit cerita dulu tuh ada pas zaman penjajahan, ada Pangeran Diponegoro bersama prajuritnya.
mereka membuat suatu tempat persembunyian di sini, Mas. Kenapa bikin di sini? Karena tempatnya kan jauh tinggi ya, Mas. Posong itu terletak di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut. Jadi kenapa mereka bikin tempat di sini buat bersembunyi? Karena mereka bisa melihat luas ke depan dari arah timur sana yang bawah itu. Jadi mereka bisa melihat ketika sekutu dalam tanda kutip pada zaman itu Belanda menyerang ke atas, menyerang pasukan Diponegoro beserta kawanannya, mereka bisa kabur duluan. Jadi ketika sekutu Belanda itu menyerang tempat persembunyian Diponegoro dan kawan-kawannya itu, Pangeran Diponegoro dan kawannya sudah nggak ada. Jadi tempatnya kosong. Jadi pos yang kosong. Begitu. Pos yang kosong jadi Iya. kosong ya. Jadi kalau apa peninggalannya Pangeran Diponegoro di sini apa Mas itu dulu? Kalau peninggalannya sih dulu cuman ya pos kayak semacam gubuk gitu ya. Cuman sekarang udah dibangun. Jadi itu yang di bawah TIC yang bawah. Parkiran itu? Parkiran sebelahnya kan ada taman kecil, sebelahnya kan ada toilet, sebelahnya ada TIC. Oh jadi di Yang situ. atasnya dibikin gardu pandang, yang bawahnya buat TIC. Oh jadi ya, biasanya di situ. Terus ini Mas kalau untuk wisatanya sendiri mulai kapan Mas di sini? Jadi kalau Posong itu dulu berdiri. Apa iklan ngopi dulu. Ini Mbak Novi ini salah satu barista di sini juga. Kopi apa nih Mbak? Ini kopi Arabica. Kopi Arabica ya. Sudah manis? Terima kasih. Sambil ambilin rokok. Nah, jadi Posong itu dulu berdiri kurang lebih tahun 2009, Mas. 2019 sampai 2015 itu cuma ada spot sunrise yang bawah itu, Mas. Nah, baru kemudian di akhir 2016 taman ini berdiri, Mas, sampai sekarang. Jadi tahun 2009 sampai 2015 itu Posong cuma ada spot sunrise doang, Mas. Jadi kalau dulu tuh di tahun-tahun 2009 sampai 2015 kebanyakan orang berwisata ke Posong itu cuma nyari spot sunrise aja, habis itu udah pulang, nyantai dikit pulang. Jadi kenapa dibikin taman seperti ini? Buat gini, jadi Posong itu yang dulu notabene-nya cuma spot sunrise, kita mau ubah image itu jadi image ke semuanya, Mas. Jadi Posong itu kita bikin masuk ke semua golongan, pencari sunrise masuk, sekolahan masuk, keluarga masuk, berdua pun sepasang kekasih masuk, pokoknya masuk ke semua golongan lah. Jadi di waktu ketika pengunjung naik ke Posong di bawahnya di spot sunrise, habis nyantai kan biasanya balik. Tapi dengan berdirinya taman ini, mereka bisa masuk ke sini nih, nyantai, berburu spot foto di sini. Bisa banyak gazebo kita sediain di sini juga, ada 14 ya kalau nggak salah. 14 gazebo, bisa duduk-duduk bareng keluarga, atau teman-teman kantor. Baiklah. Jadi Posong bisa masuk ke semua golongan, dalam tanda kutip menengah ke atas, sedikit banyak itu masuk semua, Mas. Terus kalau ini Mas untuk pengelolaannya ini warga sendiri apa? Oh ya, jadi kalau yang dari tahun 2009 sampai 2015 itu cuman Posong yang bawah itu dikelola oleh BUMDes, Mas. BUMDes. Nah, dikelola BUMDes, baru ada alhamdulillah anak desa Prubumi desa kami juga. Beliau seorang pengusaha yang cukup sukses di desa kami. Dalam tanda kutip beliau ingin pemberdayaan, Mas. Jadi beliau bikin taman ini. Jadi taman ini kebetulan swasta, Mas. Milik perorangan, tapi orangnya asli pribumi desa kami. Nah, yang bekerja di sini semuanya harus asli desa kami. Di luar anak atau pemuda desa kami yang nggak mau kerja itu beda cerita ya, Mas. Tapi selama pengangguran yang ada di desa kami itu belum clear, kita belum mau ngambil dari desa lain. Begitu. Terus kalau ini Mas di sini fasilitasnya udah ada apa aja, Mas? Kan kalau kita berbicara sunrise ya, Mas ya. Orang kan ngejar waktu kan pagi, udah ada kayak penginapan atau homestay juga belum, Mas? Jadi buat para pengunjung semuanya yang takut kesiangan berburu sunrise atau gimana, kalau yang di taman sendiri kita ada sediain paket camp. Oh, paket camp. Kita ada paket camp, ada bermacam-macam paket. Semisal nggak yang ada yang nggak mau camp di pos bawah di dekat
loket bawah di gerbang sana pertama itu kita juga sediain homestay mas. Kanan kirinya itu homestay semua. Oke. Kalau pas nggak sedang nanam tembakau itu apa mas biasanya? Jadi kalau sebenarnya komoditi pertama kita di sini cuman ada dua mas yang paling berpengaruh banget di sini. Satu tembakau itu yang sudah dari nenek moyang. Terus yang kedua ada kopi mas. Oh, kopi. Nah, di sini kan Temanggung juga spesialis kopinya. Nah, pernah kita juara 2 di Bandung juga untuk cita rasanya. Pernah kita juara 1 apa 2 kalau nggak salah di Atlanta juga mas. Berarti kebun kopinya juga di sepanjang jalan bawah ya? Sepanjang jalan. Kita pemberdayaan sih mas. Di luar kita juga punya lahan-lahan sendiri yang kita tanemin buat produksi kita. Tapi kita juga pemberdayaan ke masyarakat. Masyarakat kita bimbing, kita bikin kelompok tani, kita kasih tahu cara nanam kopi yang bagus, cara untuk metiknya sampai jadi secangkir kopi. Terus untuk pengolahannya kopi itu berarti di sini juga Pak? Untuk selama ini kan cuman ada beberapa kelompok tani nih mas. Jadi untuk anggotanya masih dikumpulin ke kelompok taninya sendiri. Nanti kelompok taninya kalau semisal kelompok taninya berani bikin brand sendiri, mereka bikin brand sendiri. Kayak sini kan kelompok taninya ada, kita bikin brand sendiri kopi Taman Kosong nih kayak gini nih. Nih kayak yang nanti mas minum juga kan yang ini. Jadi di desa kami itu ada 16 brand mas. 16 brand kopi semua udah ada PIRT-nya juga, udah dapat sertifikasi halal juga. Jadi kan tergantung dari si kelompok tani itu gimana mengolahnya biar produksinya itu bisa terkenal. Gitu. Selama ini sih yang ada di desa kami yang gencar gitulah ya, ada kopi Posong sama kopi Taman Kosong itu untuk sementara. Yang lainnya juga jalan, cuman ya belum begitu cepat ya. Terus ini mas terakhir, kalau harapan kedepannya untuk di Posong ini gimana mas? Ya harapan kami sih satu ya, jujur dengan semakin ramainya Posong, harapan kami sih dari manajemen taman sendiri, dari BUMD sendiri, sama instansi-instansi terkait lah, dalam tanda kutip nanti ada dinas pariwisata, ada dinas lingkungan hidup, kita bisa duduk bareng nih. Kita dengan Posong yang udah semakin ramai itu apa sih yang kekurangan, ya apa sih yang kurang dalam Posong itu sendiri. Contohlah kalau kayak jalan nih mas, jalan kan semakin ramai kan semakin sempit, mungkin kita bisa berembuk duduk bersama, apakah perlu pelebaran ataukah harus kita bikin 2 jalur biar nggak macet gitu kan. Ya pokoknya perlulah kami duduk bareng dengan instansi-instansi itu biar komplain 1-2 komplain dari pengunjung bisa kita teratasi. Sebenarnya sih bukan tergolong dalam ranah komplain sih mas, tapi saran mereka. Karena kalau komplain kan pasti niatnya jelek. Ya. Nah tapi kalau saran kan biar kita lebih baik lagi nanti. Oke, terima kasih mas, ini mas disediain ini juga. Iya harus ngopi, kalau nggak ngopi ya. Nah itu tadi konco dolan wawancara saya dengan pengelola Posong sini ya, dan sudah mencoba salah satu oleh-oleh khas Posong, kopi dari sini ya, enak sih. Dan apa ya, ini sebenarnya cukup menarik ya view-nya kalau kita berbicara mengenai Posong ya. Terlihat Gunung Sumbing, Sindoro juga kelihatan, tapi view utamanya adalah Gunung Sindoro. Oke, dan saya rasa vlog saya cukup sampai sekian. Seperti biasa saya Windu Dolan-Dolan, tetap semangat dolan-dolan dan jangan buang sampah sembarangan. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya.